Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran online hari ini. Hari ini Ibu akan membahas tentang lanjutan dari relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah bahas tentang relasi. Nah, hari ini Ibu akan bahas tentang fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya diketahui himpunan A isinya adalah Tika, Ika, Rudi, Dita, dan Siti. Himpunan B anggotanya adalah Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, dari kedua himpunan ini, kita dapat membuat relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lahir di bulan. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita buat ke diagram panah, masih ingat ya cara membuat diagram panah? Yang pertama, buat himpunan A yang isinya adalah Tika, Ika, Rudi, Dita, dan Siti. Kemudian, himpunan B isinya adalah Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, kemudian kita lihat di sini Tika lahir di bulan April, Ika lahir di bulan Juni, Rudi di bulan Juni, Dita di bulan Maret, dan Siti di bulan Juli. Nah, kenapa relasi ini disebut dengan fungsi? Kalian bisa lihat dari diagram panahnya itu tadi kan sesuai dengan pengertiannya ya. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, kalian bisa lihat nih. Di sini kan artinya kelima orang ini kan memiliki bulan lahir kan. Nah, terus setiap orang itu tidak mungkin memiliki bulan lahir lebih dari satu karena setiap orang kan pasti lahir hanya sekali. Nah, logikanya seperti itu. Jadi setiap orang pasti memiliki bulan lahir. Nah, tapi masalah bulan lahirnya sama itu nggak apa-apa. Contohnya, Ika di bulan Juni, Rudi di bulan Juni, sama-sama di bulan Juni kan. Nah, tapi definisi fungsinya itu adalah Ika ke bulan Juni, Rudi ke bulan Juni. Jadi hanya satu. Tidak mungkin misalnya Ika ke bulan Juni, Ika ke bulan Maret. Nggak mungkin. Artinya kan Ika lahir di bulan Juni, Ika lahir di bulan Maret. Nah, itu nggak mungkin. Nah, makanya relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Nah, sehingga kita peroleh informasi tentang fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A yang beranggotakan Tika, Ika, Rudi, Dita, dan Siti merupakan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Kemudian yang kedua adalah himpunan B yang beranggotakan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli merupakan daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Nah, yang ketiga, Maret, April, Juni, dan Juli merupakan daerah hasil atau range. Nah, jadi ada 3 informasi penting yang ada di dalam fungsi, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Nah, bedanya kodomain dengan range itu adalah kalau kodomain itu adalah semua anggota yang ada di himpunan B atau di daerah kawan. Nah, tapi kalau range, nah kalian bisa lihat nih tadi di diagram sebelumnya, diagram panah yang sebelumnya, itu Mei tidak memiliki pasangan ke domain. Nah, maka Mei itu tidak masuk ke dalam daerah hasil atau range. Gitu ya. Nah, selanjutnya, suatu relasi dapat disebut fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama,
Setiap anggota domain hanya mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Yang kedua, semua anggota domain harus habis terpasangkan. Nah, dua syarat tersebut adalah syarat yang memenuhi bahwa suatu relasi disebut dengan fungsi. Selanjutnya, jika banyak anggota himpunan A, ditulisnya itu adalah NA sama dengan A, jadi banyaknya itu adalah A, dan banyak anggota himpunan B, disebutnya adalah NB adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B sama dengan B pangkat A. Jadi banyaknya anggota di himpunan B dipasangkan dengan banyaknya anggota di himpunan A. Kemudian yang kedua, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A itu sama dengan A pangkat B. Jadi banyaknya himpunan A, banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh relasi dan fungsi. Kira-kira relasi seperti ini adalah relasi atau fungsi? Nah, ini adalah relasi ya. Kenapa? Karena di sini Tony memiliki dua pasangan, yaitu roti dan permen. Sedangkan definisi dari fungsi adalah hanya memiliki satu anggota. Jadi, relasi di sini bukan fungsi karena ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, sekarang kalau relasi seperti ini, fungsi atau bukan ya? Ya, relasi seperti ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota domain hanya mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Oke, sekarang kalau relasi seperti ini, fungsi atau bukan? Ya, jawabannya adalah relasi atau bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian, ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Kalian bisa lihat ya, di situ Dina dipasangkan dua. Misalnya Dina hobi membaca dan Dina hobi bernyanyi. Itu sudah menunjukkan bahwa relasi tersebut bukan fungsi. Kemudian ditambah lagi Hans yang tidak memiliki hobi keempat tersebut. Gitu. Nah, sekarang kalau relasinya seperti ini, ya ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota domain hanya mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Karena nggak mungkin misalnya satu motor memiliki dua plat nomor, artinya yang satunya pasti palsu gitu ya. Cara menyatakan fungsi. Nah, di sini ada 5 cara menyatakan fungsi. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius atau grafik. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Yang keempat, tabel. Dan yang kelima, persamaan fungsi. Jadi, perbedaannya pada relasi adalah terdapat dua cara lain, yaitu tabel dan persamaan fungsi. Nah, ketiga cara yang sebelumnya pada relasi itu cara membuatnya sama ketika pada fungsi.
Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini ada himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian ada himpunan B yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah 2 kali dari. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara membuat diagram panahnya. Pertama kalian buat himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian himpunan B yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian fungsinya adalah 2 kali dari. Nah, sekarang kita lihat anggota A, 2. 2 itu merupakan 2 kali dari 1. Maka kita hubungkan 2 ke 1. Kemudian 4. 4 itu 2 kali dari 2. Maka kita hubungkan ke 2. 6. 2 kali dari 3. Maka kita hubungkan 6 ke 3. 8. 2 kali dari 4, maka kita hubungkan 8 dan 4. Begitu juga 10. 10 2 kali dari 5, maka kita hubungkan 10 ke 5. Nah, di sini sudah jelas ya, kalau domainnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kalau domainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian range-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, cara yang kedua. Diagram kartesius. Langkahnya yang pertama adalah kalian buat sumbu A dan sumbu B. Nah, jadi sumbu X-nya dilambangkan menggambarkan himpunan A, kemudian sumbu Y-nya menggambarkan himpunan B. Oke, sekarang kita masukkan apa aja sih? 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4, dan 10 ke 5. Gitu ya cara membuat diagram kartesius. Oke, cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, ingat ya, penulisan himpunan pasangan berurutan itu diawali oleh kurung kurawal. Kemudian, setiap pasang ditulis dalam kurung biasa seperti itu. Jadi kurung kurawal, setiap pasang di dalamnya menggunakan kurung biasa. Kemudian pasangan lainnya ditulis lagi dalam kurung biasa dan seterusnya, kemudian ditutup dengan kurung kurawal lagi. Jadi jangan lupa kurung kurawalnya ya. Kalau kita menggambarkan himpunan, itu pasti ada kurung kurawalnya. Nah, maka pada contoh tersebut kita bisa tulis dalam himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Kurung kurawal, gitu kan. Nah, kemudian kita tulis pasangannya. Dalam kurung 2,1, apalagi pasangannya 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Jangan lupa kurung kurawal tutupnya. Gitu ya. Jadi penulisannya itu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, kemudian setiap pasangnya itu ditulis di dalam himpunan pasangan berurutan menggunakan kurung biasa. Nah, seperti itu.
Nah, cara yang keempat adalah dengan menggunakan tabel. Fungsi f dari A ke B jika dinyatakan dalam tabel yaitu, nah gimana cara membuat tabelnya? Nah, kalian buat tabel yang isinya adalah x dan fx. Kemudian, x-nya itu diisi oleh anggota-anggota domain. Fx-nya diisi oleh range. Nah, sekarang kita tulis anggota domainnya apa aja? 2, 4, 6, 8, dan 10. Sehingga range-nya atau fx-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi seperti itu cara menyatakan fungsi menggunakan tabel. Cara yang selanjutnya adalah persamaan fungsi. Nah, sebelumnya kita udah tahu himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yaitu 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, dan 10,5. Nah, sekarang kita lihat pasangan yang pertama. 2,1. 1 kita peroleh dari setengah kali 2. Kemudian lihat pasangan yang kedua. 4,2. 2 kita peroleh dari setengah kali 4. Pasangan yang ketiga. 6,3. 3 kita peroleh dari setengah kali 6. Kemudian pasangan yang keempat, 8,4. 4 kita peroleh dari setengah kali 8. Dan yang terakhir, 10,5. 5 kita peroleh dari setengah kali 10. Nah, sekarang kalau ada x, y, maka y kita peroleh dari setengah kali x. Nah, itu cara menyatakan fungsi menggunakan persamaan fungsi.